Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin memberikan 4 pertanyaan untuk kelompok 5. Untuk penanya nomor 1 dipersilakan. Baik, perkenalkan nama saya Lutfia Azahra dari kelompok 7. Saya ingin bertanya, Coffee Corner itu kan memiliki konsep yang cukup menarik untuk mahasiswa. Tetapi di sekitar kampus biasanya sudah banyak kafe atau franchise kopi besar yang lebih dikenal. Nah, strategi apa yang akan dilakukan oleh Coffee Corner untuk punya ciri khas yang benar-benar berbeda dan mampu membuat mahasiswa lebih memilih datang ke sini dibanding kompetitor yang lain? Baik, saya akan izin jawab. Sebelumnya, Coffee Corner itu tidak hanya ingin menjadi tempat membeli kopi, tetapi menjadi ruang yang dekat dengan kebutuhan mahasiswa sehari-hari. Karena itu, strategi utama kami bukan sekedar bersaing di menu kopi doang, melainkan menciptakan pengalaman yang lebih relevan lah dibanding dengan kafe lain. Ciri khas utama Coffee Corner yaitu student friendly dan produktivitas kafe. Kami akan menyediakan suasana yang nyaman untuk belajar, diskusi tugas, hingga kerja kelompok Pak, dengan fasilitas seperti WiFi yang stabil dan area diskusi yaitu CO working, lalu suasana yang tenang dan sebelum banyak kafe juga fokus pada estetika untuk nongkrong, sedangkan kami itu fokus pada kenyamanan dan fungsi bagi mahasiswa. Selain itu, kami juga akan membuat harga yang lebih terjangkau karena target kami itu mahasiswa. Jadi mahasiswa itu tetap bisa menikmati kopi dan tempat nyaman tanpa harus mengeluarkan uang yang terlalu besar. Jadi lalu kami juga akan menghadirkan identitas lokal dan komunitas kampus, misalnya dengan mengadakan mini event seperti diskusi santai, live action, live acoustic, dan sharing session atau dukungan untuk kegiatan organisasi mahasiswa. Dengan begitu, tapi karena itu bukan hanya untuk kafe, tapi menjadi tempat berkumpulan komunitas mahasiswa. Sekian dari jawaban saya, apa dapat diterima? Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Taimat Alferi sebagai penanya kedua. Dari proyeksi laba bersih 8.500.000 per bulan dan target break even point 10 sampai 12 bulan, asumsi penjualan seperti apa yang digunakan? Misalnya rata-rata jumlah pelanggan per hari, produk yang paling banyak terjual, dan target omset harian. Sekian. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kedua. Proyeksi laba bersih eh, sekitar 8.500.000 per bulan, dihitung dari target sekitar 45 sampai dengan 60 pelanggan per hari dengan rata-rata pembelian 20.000 sampai dengan 25.000 per orang. Jadi dari asumsi tersebut, target omset harian berada di kisaran 1.200.000 sampai dengan 1.500.000 rupiah. Dan produk yang diperkirakan paling laris itu adalah kopi susu, americano, dan snack seperti roti bakar atau kentang goreng. Karena sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Setelah dikurangin biaya operasional, diperkirakan laba bersih mencapai 8.500.000 rupiah per bulan, sehingga modal bisa kembali dalam 10 sampai dengan 12 bulan. Apakah jawaban yang bisa diterima? Terima kasih dapat terima. Silakan untuk penanya ketiga. Perkenalkan, saya Farhan Zaki dari kelompok 7 ingin bertanya. Coffee Corner ini kan menargetkan mahasiswa sebagai pasar utama dengan konsep coworking space. Lalu bagaimana cara kalian menjaga agar pelanggan tidak hanya datang saat awal buka saja, tetapi tetap rutin datang kembali dan menjadikan tempat ini sebagai pilihan utama untuk belajar atau bekerja? Baik, saya Frizal Husni izin menjawab. Jadi, untuk menjaga pelanggan agar terus kembali, Coffee Corner akan membangun loyalitas melalui membership card, sistem poin, promo pelanggan tetap, serta event komunitas rutin. Kami juga akan menjaga suasana kafe tetap nyaman untuk belajar, bekerja, dan berdiskusi, sehingga dapat menjadi rumah kedua bagi mahasiswa. Selain itu, Coffee Corner akan aktif di media sosial seperti Instagram dan TikTok dengan konten yang dekat dengan kehidupan mahasiswa agar brand tetap melekat di ingatan pelanggan. Kami juga akan menghadirkan inovasi menu secara berkala seperti menu musiman, paket hemat mahasiswa, dan menu khas Aceh agar pelanggan tidak bosan dan selalu tertarik mencoba hal baru. Dengan strategi ini, pelanggan diharapkan tidak hanya datang sekali tetapi kembali secara rutin
dan merekomendasikan Coffee Corner kepada orang lain. Apakah bisa diterima? Terima kasih atas jawabannya, bisa diterima. Untuk penanya terakhir, silakan. Perkenalkan, nama saya Mirza Yuransyah dari kelompok 7. Izin bertanya, karena konsep utama bisnis ini itu adalah tempat nyaman dan produktif untuk mahasiswa, bagaimana sistem pengelolaan fasilitas seperti Wi-Fi, charging station, dan area diskusi agar tetap nyaman ketika kafe sedang ramai? Terima kasih. Oke, saya tarik izin menjawab ya. Jadi pengelolanya itu pertama kita mulai dari WiFi dulu kali ya. Jadi Coffee Corner menyediakan WiFi gratis yang berkecepatan tinggi nih sebagai fasilitas utama mahasiswa. Jadi agar tetap stabil saat ramai, jadi pengguna internet dapat dibagi dengan sistem pembatasan bandwidth-nya per pengguna sehingga koneksi tetap merata gitu. Lalu kita gunakan prioritas penggunaan WiFi sehingga difokuskan untuk kegiatan belajar, diskusi, dan pekerjaan yang produktif. Lalu dilakukan pengecekan rutin jaringan agar kualitas internetnya tetap terjaga selama jam operasional berjalan. Lalu selanjutnya kita beralih ke charging station. Charging station tersedia di setiap meja nih untuk mendukung mahasiswa belajar dan bekerja eh, lebih lama gitu. Agar pengguna tetap nyaman ketika kafe ramai nih, setiap meja dapat diberikan aturan penggunaan colokan serta dilakukan pergantian secara tertib. Lalu staf juga perlu melakukan pengecekan kondisi colokan secara berkala demi keamanan dan kenyamanan pelanggan. Lalu kita lakukan pengaturan area diskusi. Jadi area dibagi menjadi beberapa zona, seperti zona tenang untuk belajar individu dan zona diskusi untuk kelompok yang perlu kerjasama tim. Selanjutnya yaitu ketika kafe ramai nih, kapasitas area diskusi dapat dibatasi agar suasana tetap kondusif dan tidak mengganggu pengunjung-pengunjung lain. Lalu dilakukan penataan meja yang fleksibel juga untuk membantu mengatur kelompok kecil maupun individu yang diharapkan dapat lebih efisien dalam mengerjakan tugasnya. Lalu selanjutnya yaitu peran operasional dan pelayanan nih. Manajer operasional bertugas mengawasi kenyamanan fasilitas dan memastikan seluruh layanan berjalan dengan baik. Lalu staf kafe juga berperan nih menjaga kebersihan, ketertiban, dan membantu pelanggan apabila terdapat kendala-kendala dalam fasilitas-fasilitas yang kami berikan. Lalu tujuan pengelola fasilitas ini sangat penting yaitu dapat mempertahankan konsep sebagai kafe yang ramah terhadap mahasiswa yang diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan membuat mereka lebih produktif dan pastinya harga yang terjangkau bagi mahasiswa. Dan ini dapat mendukung terbentuknya komunitas mahasiswa yang aktif belajar, berdiskusi, dan bekerja di lingkungan kafe yang lebih kondusif dan nyaman tentunya. Baik, itu saja. Terima kasih kepada kelompok 5 telah menjawab pertanyaan dari kami. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.